Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita haturkan kepada alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu kami hormati, selamat datang di Masjid Ibnu. Kami doakan mudah-mudahan yang sedang sakit, yang kurang sehat segera diangkat dari sekitar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sambil menunggu dipanggil, kami beri waktu sebentar ya Bapak Ibu ya. Kami dari tim promosi kesehatan rumah sakit pada hari ini akan memberikan edukasi tentang mengenal gangguan bahasa pada anak. Ini sangat penting ya Bapak Ibu. Ini adalah cikal bakal ya, masa depan anak-anak. Masa depan, iya. Akan disampaikan oleh Dr. Maria SPKSM. Pada Dokter kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pertemuan singkat kita ini akan bermanfaat ya. Kita langsung masuk saja. Jadi kali ini kita membawa topik perkembangan bahasa. Karena hampir semua ya pasien yang datang dengan gangguan bahasa itu datangnya terlambat. Bahkan barusan ada yang datang sudah 5 tahun ke atas, 5,5 tahun. Jadi sudah khawatir orang tuanya, bagaimana nih dok, bisa sekolah atau enggak? Waktu kita berdialog dengan anak tersebut, ternyata kemampuannya seperti 2 tahun. Artikulasinya belum jelas, belum bisa mengungkapkan nama panjang, padahal umur 5 tahun ya. Namanya siapa kak? Gitu. Misalnya, oh ya, masih cadel, masih belum dipahami oleh orang asing. Nah, bagaimana jika ini sudah 5,5 tahun, sebentar lagi harus belajar membaca, ya. Jadi semua gangguan berbahasa, yang artinya apa itu gangguan nanti kita jelaskan, akan berefek anak tersebut pada kehidupan sosialnya dan akademik, ya. Mungkin waktu usia 2-3 tahun belum ada bayangan orang tua sekolahnya gimana sih nanti, bisa baca atau enggak, atau nyambung enggak di saat belajar di sekolah dasar nanti. Itu belum kebayang di usia 2-3 tahun. Tapi sekarang dengan melihat kesenjangan umur dan tertinggalnya perkembangan bahasa, kita harus gerak cepat. Jangan tunggu dia gagal nanti di usia akademik, ya. Nah, inilah yang ingin kami jelaskan. Deteksi dini, ketemu dengan cepat, intervensi akan sangat membantu, apalagi di masa emas, ya. Jadilah topik ini yang dipilih. Oke, ini dia, kita lanjut. Nah, banyak kejadian waktu orang tua merasakan, misalnya si ibu ya, ini kok anak kita nggak sama ya sama anak tetangga, kok anak yang ini 3 tahun misalnya, yang sana udah bisa ngomong, ayah sakit perut, ayah main yuk, anak kita baru 1-2 kata, ibunya udah ngerasa, tapi karena lingkungan belum paham, nenek-neneknya semuanya mengatakan, alah nanti aja lah, anak-anak kecil biasa tuh, alah ayahnya juga dulu begitu, sehingga tidak mencari profesional di usia 3 tahun, masih menunggu, kita ajak ngomong aja lebih banyak, atau kita kasih aja dia ke sekolah langsung, mungkin akan bertambah. Jadi menunggu, katanya nanti saja ya. Jadi begitu banyak perbedaan persepsi yang terjadi di lingkungan, itu merugikan si anak. Masa emasnya terlewati begitu saja ya. Jadi perbedaan persepsi dan pemahaman antara lingkungan, atau juga mungkin pernah ke profesional. Banyak profesional yang membuka jasa-jasa paham tentang bahasa mengatakan, ini terlambat, sebentar lagi juga bisa, sekolahin aja. Bingunglah si orang tua ini ya. Nah, si anak jadi mempunyai dilabel macam-macam. Anak karena gangguan berbahasa itu
tidak pernah berdiri sendiri. Dia akan memperlihatkan masalah perilaku yang tidak diam. Cepat ngamuk, gampang emosi, melempar barang dan seterusnya. Jadi kalau udah di 3 tahun, perilakunya bisa sangat aktif. Ternyata masalah utamanya adalah gangguan bahasa. Jadilah dibilang, anak itu nggak bisa diajak kemana-mana. Lari dia, harus kita pegang, tinggalin aja. Kalau ke kedai kopi, alah gak usah lah ya, gak sanggup pegang saya. Jadilah terlabel macam-macam tanpa penanganan, ya, yang akhirnya merugikan si anak di masa depan nanti. Inilah yang membuat kita sangat khawatir karena anak ini mempunyai resiko ketergantungan sangat tinggi di usia dewasa. Oke ya, kita lihat lagi. Nah, ibu-ibu bisa lihat ini. Ini adalah grafik perkembangan otak, ya. Di sini warna biru ya, kita fokus ke warna biru. Bahasa, language gitu ya. Ini usia 1 tahun. Puncak perkembangan bahasa ternyata di usia 1 tahun. Nah, kemudian terus menurun. Usia 2 tahun sudah menurun, 4 tahun jauh sekali menurun, 5 tahun sudah selesai. Jadi kalau kita ketemu pasien anak 5 tahun dengan gangguan berbahasa, kemungkinan besar begitulah dia dewasa nanti. Karena habis, masa perkembangannya udah selesai. Ya, jadi semakin cepat kita menemukan, terutama di bawah 2 tahun, itu sangat menolong si anak. Nah, ini dulu ya, ini bukan kata kita, ini buku yang mengatakan ya. Nah, 1 tahun puncak perkembangan bahasa. Kita lihat lagi, harusnya bisa apa ya? Nah, saya ingin menggambarkan bahasa itu yang akan kita nilai pemahaman. Kita mengatakannya bahasa reseptif, paham, menerima. Resep itu menerima ya. Nah, pemahaman yang baik akan membuat anak termotivasi untuk ngomong. Misal, ibu hari ini mendengarkan kuliah saya ya. Kalau nggak paham pasti tidak akan timbul untuk bertanya ataupun tidak tergerak untuk berdialog di antara kita. Jadi ternyata berbicara itu baru terangsang, termotivasi kalau butuh, kalau paham. Oh, kita perlu tanya nih, maka muncullah bahasa ekspresif, ngomong. Nah, kalau pemahaman anak rendah, otomatis anak tidak tergerak untuk ngomong. Jadi kalau kita mau latih anak bicara, mutera bicara, kalau pemahamannya rendah, itu lebih sulit, ya. Nah, pemahaman itu dikatakan bahasa reseptif, paham, ya. Nah, kemudian, ini nanti saya lewatkan aja dulu. Nah, bahasa ekspresif berbicara. Waktu kita berbicara, kita harus mengingat suku kata. Misalnya, mama, mau, susu. Ada berapa suku kata? 6, ya. Nah, itu memori. Bekerja memori, ya. Tentunya sebelumnya dia harus paham dulu susu itu apa sih, ya. Mengingat artinya ya memori juga, dan kemampuan atensi, konsentrasi. Setiap kita berbicara, kita selalu berhadapan, kontak mata harus cukup. Kalau dia bergerak ke sana kemari, kontak mata tidak tertuju antar pasangan, informasi yang akan masuk nggak masuk karena dia gerak terus. Ya, dapat paham ya di sini? Artinya atensi ini harus bagus, baru anak bisa paham, bisa ingat. Ya, ini itu kan. Nah, usia 3 bulan, ya 3 bulan, kemampuan atensi harus bagus. Jadi kalau di saat menyusui, penting sekali menyusui itu bukan hanya komposisi ASI itu yang bagus ya. Di saat kita menyusui, ibu dan anak saling bertatap-tatapan. Ada bahasa tak tersirat di situ ya. Si anak bisa merasakan ibunya hari ini kok lagi sedih misalnya, atau lagi kesal, itu hanya dari tatap menatap. Nah, jadi berbahaya sekali bagi seorang ibu menyusui tapi buka HP
Jadi dia menyusui sih, tapi dia buka HP. Fase pelajaran bertatapan, kontak mata, atensi tertinggal. Jadi tidak terlatih di situ. Jangan heran anak yang mengalami gangguan bahasa pasti nggak bagus atensinya, pasti nggak bagus kemampuan diamnya, ya. Jadi informasi apapun yang masuk dia nggak ingat. Semoga dapat dipahami ya sejauh ini. Nah, 3 bulan terlatih atensi. Terus anak mencoba ngomong, namanya kuing. Kuing itu ya, semprot-semprot ya lah ya. 3 bulan, 4 bulan ya. Di usia 9 bulan anak sudah babbling. Babbling itu bibir ketemu bibir, mama. Dan terus bervariasi di usia 10-11 bulan. Ada babblingnya bervariasi. Bagi anak yang ngedot, variasinya nggak cantik. Karena dot itu lidahnya kan maju mundur saja ya. Nah, waktu kita mulai berbicara, lidah kita kemana-mana. Ada ke gusi, ada ke gigi, ya. Nah, jadi dot itu mempengaruhi artikulasi, ya. Dan pada usia 9 sampai 12 bulan, anak sudah mampu mengingat satu kata yang bermakna. Jadi dia memanggil mamanya itu ada tujuan. Mama misalnya, bukan mama pada semua orang mama. Dada itu bukan kata. Kata itu bermakna, bertujuan. Waktu dia panggil mama, mungkin dia mau ngajak bermain, mau minta susu, mau minta apa. Jadi ada tujuannya. Satu kata udah mampu mengucapkan 2 suku kata atau 1 kata. Usia 18 bulan sudah mampu mengingat 10 kata. Nah, waktu 18 bulan kita udah bisa nyuruh anak, adik salam dulu dong sama nenek tanpa harus ngasih tangan. Jadi kalau misalnya salaman dulu, dia nggak salam kecuali kita kasih gerakan tubuh. Berarti nggak paham. Yang dia pahamin setelah dia lihat. Dia tidak paham verbal. Jadi ayo dadah dulu, nggak dadah. Dadah dulu dong, kita mau pulang, nggak. Tapi kalau kita ayo dadah, dia gerakan. Berarti dia tidak mengerti verbal. Yang dia pahami adalah gerakan tubuh. Itu visual, ya, bukan. Itu bahasa tubuh, bukan bahasa bunyi. Oke. Nah, 1 tahun setengah tanpa lagi gerakan tubuh. Adik tutup pintu, nanti masuknya mau tutup pintu. 18 bulan kan udah jalan ya. Dia udah coba jalan ke arah pintu. Adik ini ada tisu, buang dong. Dia coba buang. Ya. Di 2 tahun anak itu udah paham. Adik taruh susunya di atas meja. Jadi sudah mulai preposisi atas, bawah, luar, dalam. Itu 2 tahun. Dan lebih lagi di atas 2 tahunan. Jadi kalau usia 4 tahun masih tertukar dalam dan luar, atas dan bawah. Belum tahu ditaruh di samping, di dekat lemari, di bawah lemari, itu belum dapat. Itu tanda tanya sekali karena itu kemampuan 2 tahun. Lalu 2 tahun itu sudah bisa menguasai 50 kata atau sampai terus berkembang 100 kata. Jadi anak-anak di rumah dihitung sampai enggak kosakatanya. 2 tahun setengah 500 kata, 3 tahun 1000 kata, dan sudah kalimat. Sudah campur, bukan satu-satu kata lagi. Jadi anak udah harus bisa berbicara 1 kalimat di usia 3 tahun. 4 tahun udah 2-3 kalimat dan 1 paragraf. Udah bisa bilang, mama tadi di sekolah jatuh, si ini jatuh, misal masih lupa nama. Terus keluar darah, diobatin sama bu guru. Berapa kalimat tuh? 4 tahun. Jadi kalau 4 tahun masih atuh, apanya yang jatuh, siapanya yang jatuh, dia nggak bisa jelaskan. Nah, jadi kalau misalnya dia datang seperti kasus yang tadi awal saya ceritakan, 5 tahun setengah, masih 1-2 kata, bagaimana dia bisa melapor kalau ada orang yang jahat ke dia? Tadi ada orang, nggak
bisa. Jadi proteksi diri terganggu. Jadi dia resiko sekali, gampang dibully, gampang dikerjain, dan seterusnya ya. Nah, waktu anak ngomong itu sering ya dipraktek, dok dia udah bisa ngomong loh. Ternyata yang diomongkan 1, 2, 3 popatih. Nah, oh kita tahu sih itu maksudnya 1, 2, 3 gitu kan. Tapi juga tidak bermakna, ngomong sendiri itu pun gak jelas ya. Itu bukan berbicara, itu menamai. Berbicara itu ingat, bermakna dan menyampaikan informasi, bukan menamai ya. Nah, artikulasinya harusnya di 2 tahun sekitar 50% yang dia omongkan kita udah paham. Orang asing yang paham, bukan ibunya. Jadi kita, kalau kami dokter nggak percaya penuh kecuali setelah kita periksa. Jadi kalau ibunya bilang bisa gini kok dok, bisa gini kok dok, pas kita ngomong dengan dialog kita nyaris nggak paham ya. Nah, harusnya 2 tahun sudah bisa dipahami 50%, 3 tahun 75%, 4 tahun sudah tahu apa yang dia inginkan, jelas suku kata dan semuanya bunyi ya. Tadi yang kasus kami tadi pagi ada tuh 5 tahun setengah nggak tahu apa yang dia omongkan. Itu tanda tanya sekali ya. Ternyata kemampuannya bisa jadi seperti anak 2 tahun. Nah, sering pasien datang ke saya itu keluhannya apa bu? Speech delay katanya. Sebenarnya apa ya speech delay itu ya? Karena juga ada kasus delay itu kan artinya terlambat, ya kan? Kalau ada pesawat dari Medan mau berangkat ke Banda Aceh mengalami keterlambatan, tapi berangkat juga kan? Tapi nyampe juga kan ke Banda Aceh. Jadi arti delay itu dia nyampe juga. Nah, tapi banyak pasien datang kayak kasus tadi 5 tahun, dia tertinggal sampai 3 tahun, kemampuan bahasanya 2 tahun, itu bukan delay lagi. Nggak akan sampai lagi dia seperti usianya. Dia sudah tertinggal, nggak mungkin bisa kejar lagi. Hati-hati dengan kata delay. Kalau misalnya gap ataupun kemampuan bahasanya itu sudah melebihi di atas 6 bulan, misal umur anak 2 tahun setengah, kemampuan bahasanya masih 1-2 kata, berarti kan kayak anak umur 12 bulan ya. Sedangkan dia sudah umur 30 bulan, udah lebih 1 tahun tertinggal, itu bukan delay lagi, udah nggak mampu lagi dia kejar. Makanya, dan itu sudah beresiko, dia akan mengalami resiko akademik, susah baca, susah berteman, dan seterusnya ya. Jadi delay itu seringnya mengandung konotasi delay itu, jadi maknanya bisa mengejar ya, dan intelektualnya biasanya normal. Suatu saat jika ada masalah akademik itu hanya pelajaran tertentu saja. Nah, kalau tertinggal dia tidak dapat mengejar lagi ketertinggalannya dan intelektualnya sudah di bawah normal. Jadi kalau diukur IQ posisinya sudah di bawah normal kalau dia tertinggal. Nah, rata-rata anak yang sudah tertinggal kemampuan bahasa, dia akan mengalami kesulitan belajar di semua mata pelajaran. Semua, mau matematik, mau Pancasila dan seterusnya ya. Apalagi sains tuh ya. Tadi pagi saya membuka pelajaran kelas 4 SD sudah sublimasi, nah, kata-katanya ya. Apa itu sublimasi ya kan? Bagaimana dia transformasi antara gaya dan kompleks sekali kelas 4 SD itu ternyata. Kalau dia membaca yang dasar saja belum di usia 10 tahun, bagaimana bisa memahami konteks pelajaran seperti tadi? Oke, kita sepakat ya, kalau delay itu kondisinya perkembangan itu mampu mengejar ketertinggalan. Tapi kalau udah lebih dari 6 bulan dia sudah tertinggal dan mempunyai risiko masalah akademik ya. Nah, jadi hati-hati nih, bukan suatu diagnosa, harus cari masalahnya apa diagnosanya, dan itu akan berbeda lagi nanti penanganannya, apakah autism,
apa gangguan bahasa ekspresif, apa disabilitas intelektualnya sangat di bawah ya, di bawah rata-rata. Jadi harus dicari diagnosanya apa agar tata laksananya tepat. Nah, jadi pelajari ya ibu-ibu, bahasa milestone ini tahapan perkembangan bahasa. Jika ada gangguan pemahaman, ini gangguan bahasa ekspresif reseptif. Jadi tadi ekspresif ngomong, reseptif paham. Jika itu terjadi, kemungkinan besar intelektualnya di bawah rata-rata. Dia beresiko, ya, beresiko dengan intelektual karena nggak paham. Jadi waktu datang ke kita bukan bahasanya yang kita perbaiki, pemahamannya dulu. Orang dia nggak ngerti ya, jelas dia nggak ngomong, ya. Nah, ini intelektual secara garis besar ya. Ini normal tuh 90 sampai 110. Jadi orang yang mempunyai intelektual 90 itu dapat sekolah SD, SMP, SMA, dia lulus ya. Kemudian kalau di bawah 90 ini area borderline ini biasanya hanya memahami instruksi 1-2 instruksi. Jadi kalau kita bilang, Kak, nanti kalau hujan tolong angkat jemuran. Jangan lupa jendela-jendelanya juga ditutup. Kalau adik masih ketutup tirainya, ada banyak ya. Nah, yang diingat cuma satu. Nah, itu tipe borderline. Jadi kalau kita menghadapi tipe orang borderline, kita kasih satu instruksi, dia lakukan, kasih instruksi berikutnya. Jadi tungguin dulu. Gak bisa sekali kasih 2, 3, 4, 5, gak bisa. Kemampuan otaknya nggak dapat ya. Nah, jadi kemudian kalau intelektualnya di bawah lagi, bukan satu kalimat kali ya, lebih pendek lagi. Kamu kalau lapar makan di meja, lapar makan di meja, udah segitu aja. Di bawah lagi udah mungkin pakai gambar, pakai apa, pakai contoh ya. Jadi bahaya sekali jika intelektual di bawah rata-rata karena kemampuan memorinya juga rendah, nggak mampu ingat ya. Nah, sering datang pasien keluhannya memang gangguan bahasa, tapi yang lebih dominan perilaku. Karena setiap anak ada gangguan bahasa, pasti perilakunya ikutan bermasalah. Biasanya nggak diam, sulit fokus dong, gerak-gerak terus. Biasanya saya tanya, kalau makan duduk nggak? Oh duduk dong, tapi harus sambil nonton. Kalau nggak nonton gimana? Jadi kalau makan di taman sambil jalan. Padahal proses makan itu mandiri ya, makan sendiri itu sudah dimulai di umur 6 bulan. Duduk kan, udah bisa duduk anak 6 bulan kan, kasih sendok, kasih garpu, udah latihan. Di situ dia belajar duduk diam. Dia belajar melihat makanan, menentukan prioritas, aku nggak suka ini tapi aku suka ini, dan seterusnya lah. Dia coba-coba, ada usaha segala macam. Nah, itu sangat banyak digunakan dalam komunikasi. Karena kalau berbicara sama orang lain kita harus diam dulu, terus dengerin, atensi kan, ya, terus mengingat dan seterusnya. Nah, kemampuan itu sangat tinggi di latihan makan mandiri. Makan mandiri itu sambil duduk ya, sambil duduk di kursi bayi itu dimulai dari 6 bulan, 1 tahun. 1 tahun setengah anak kan udah lari-lari. Dia tetap akan lari, tapi pas makan dia akan memilih duduk. Sudah terbiasa, jadi mau dibawa kemanapun, kalau makan dia duduk. Kan anak usia di bawah 3 tahun cara belajar nggak duduk ya, tapi makan harus duduk. Nggak boleh makan sambil lari-lari. Tapi apa yang terjadi sekarang? Makannya diikutin di taman, yuk makan, sambil lari-lari, balik lagi, dipanggil. Sebenarnya dia pun nggak minta makan, yang ngasih makan orang tua. Adik belum makan, dia nggak minta makan. Karena dia tidak tahu, tidak paham tubuhnya ini lapar, solusinya makan. Kita servis ya semuanya. Kasih hidupin TV lah supaya dia makan, dia nggak minta makan. Artinya sudah terjadi masalah pemahaman baik dari dalam tubuhnya sendiri. Itu programnya udah kemana-mana ya. Sayangnya kadang-kadang hal tersebut udah usia 4 tahun. Terpaksa harus ngasih program kayak anak 1 tahun. Dia mau bilang apa? Waktu diajak ngomong nggak diam, kan harus diam dulu dong, gitu ya. Nah, jadi tidak diam, sulit fokus, kontak mata pendek, kalau datang emosional, nangis-nangis terus, atau teriak-teriak karena mau minta sesuatu nggak punya kata, nggak tahu mau bilangnya gimana, tantrum, ya, gampang mukul, gampang nendang.
cek kemampuan bahasanya sejauh apa. Biasanya kognitif ini sudah gimana ya, sulit berkembang. Akhirnya kita menemukan gangguan kognitif juga. Nah, ini buku yang cukup bagus ya untuk tahapan perkembangan. Nah, dibilang di sini ya, kita baca satu-satu. Anak dengan gangguan bicara dan bahasa pada usia 2,5 tahun berhubungan dengan kesulitan membaca pada usia SD. Ya, 2,5 tahun, kemampuan bahasa tidak sesuai, kesulitan membaca. Anak usia prasekolah yang mengalami gangguan bahasa memiliki resiko sulit baca. Keterlambatan bicara dan bahasa pada usia dini mempengaruhi masalah perilaku. Anak usia 4 tahun dengan gangguan bahasa, maka di usia 9 tahun kualitas hidupnya rendah. Ya. Ini saya lewatkan aja ya. Nah, sekarang pola asuh di rumah itu nonton juga cukup tinggi. Padahal menonton di bawah 2 tahun itu tidak dibolehkan karena akan membuat otak bahasa menciut. Jadi gimana ya? Kesannya haram nonton itu di bawah 2 tahun. Nggak boleh sedikit pun kecuali video call. Itu kata WHO. Ya. Nah, kalau kita memberikan, otomatis otak bagian bahasa itu menciut, ngecil, ya. Karena waktu lahir dia kan belum tahu ya cara komunikasi ya, bahwa komunikasi itu perlu 2 arah. Oke. Nah, ini kemampuan membaca. Jadi kemampuan membaca itu sebenarnya harus sampai pemahaman. Nah, suku kata aja dia tidak mampu ucapkan. Kemudian mengingat suku kata juga tidak dapat. Jadi boro-boro mampu paham bacaan. Oke, terima kasih. Semoga ini nggak usah banyak-banyak dulu, nanti bingung ya. Jadi semoga pertemuan hari ini dapat bahwa gangguan bahasa tidak boleh dibiarkan karena berefek terhadap kehidupan sosial, kehidupan akademik, dan kualitas hidup anak itu di saat dewasa. Dia akan cenderung ketergantungan penuh sama lingkungannya. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Abi Batri. warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bertanya sambil Ibu ya. Bentar Bu ya. Nggak ada mic soalnya. Terima kasih kepada Dr. Bu Nadia yang telah menjelaskan kepada kita. Cukup jalan ya Bapak Ibu ya. Dan mungkin ada rasa penyesalan di sini Dok. Aduh ya, semoga jangan terlalu lama ya, lambat ya. Itulah. Barangkali Bapak Ibu ini saya rasa banyak nih pertanyaannya Dok. Boleh bismillah Ya, semoga. silakan Bapak Ibu yang bertanya. Mengalami gangguan. Baterai ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang bertanya pada hari ini. Rasanya ilmu yang sangat berguna bagi saya. Amin. Sangat mahal juga. Jadi ada kasus anak tetangga saya itu umurnya sudah 3 tahun seperti dikatakan tadi, belum bisa berbicara, cuman bisa hanya mama dan papa. Itu aja. Cuman saya sudah coba juga maksudnya memberi pengertian, maksudnya harusnya anak ini kita harus konsultasi ke dokter tumbuh kembang anak. Cuman rasanya gimana ya Dok caranya memberi pemahaman ke orang tuanya itu, karena rasanya sepertinya dia merasa tersinggung kalau anaknya, dia merasa anaknya itu normal karena waktu berbahasanya saja yang belum sampai waktunya. Otomatis nanti karena ada kasus kakaknya juga seperti itu, bahkan 5 tahun umurnya itu dia berbicara seperti robot, satu-satu berbicara ke kakaknya itu, otomatis ke depannya nanti pasti berbicara, jadi diabaikan. Nah itu maksudnya langkah-langkah yang kami tempuh, maksudnya kita kasihan juga dia
Jadi benar Bu, jika ada kesenjangan antara kemampuan dengan usia, tadi kan usia 3 tahun, mama papa itu kan seperti anak 12 bulan ya, 12 bulan atau 15 bulan. Kalau kita pikir 3 tahun, 1 tahun sudah tertinggal 2 tahun ya. Nah, kalaupun nanti dia berkembang seperti kakaknya, dia tidak akan sama kemampuannya itu dengan anak seusianya dalam hal berkomunikasi. Emosinya nanti gampang naik turun, gampang tersinggung, gampang sedih. Apalagi nanti dalam rumah tangga si suaminya bilang A, yang ditangkap bisa C ya. Jika itu terus menerus jadi konflik hanya karena bahasa ya. Apalagi kemudian membaca, logikanya gini, kalau kita mempunyai kosakata bahasa Inggris cuma tahu yes no, bilang sakit perut, hi how are you, what are you doing, cuma gitu-gitu aja. Kira-kira misalnya dikasih bacaan atau misalnya kita dengar ceramah, apa yang terjadi? Kita nggak paham, kita cenderung mengabaikan. Mungkin orang itu sedang mengatakan pengumuman kita harus pergi, sebentar lagi tsunami misalnya ya, kita santai aja karena kita nggak paham. Jadi kita akan banyak ketertinggalan dalam semua hal. Kemudian di sekolah nanti, hanya saja sekolah sekarang kan naik kelas terus Bu ya, apapun nilai naik terus, tiba-tiba udah kelas 6 SD aja, tapi kita menyadari kok anak saya kayak kelas 2 SD, udah mulai takut nih, SMP udah lebih kompleks ya, dan dia nggak mampu mengikuti lagi, sudah mulai ada masalah percaya diri, malas bergabung dengan orang lain, mainnya di rumah aja, main HP jadinya kalau di rumah, tidak ada bersosialisasi, kok ada dengan orang lain, kok takut dengan orang asing, cemas dan gampang sekali frustasi, lama-lama depresi. Bahkan ada beberapa anak yang sebenarnya normal tapi diabaikan seperti cerita ibu ini, mudah sekali merasa sedih, akhirnya bunuh diri di usia muda. Itu cukup tinggi angkanya. Nah, sebenarnya jadi waktu kita nanti umur 6 tahun, 7 tahun, kayak kita ngomong, adik, kita akan beli mainan itu bulan depan ya, saat ayah gajian. Bulan depan itu kan nggak ada wujud ya, sulit sekali dia pahami. Semakin banyak bahasa abstrak, semakin dia tidak paham. Yang dia pahami, ayah nggak kasih, mama nggak kasih, maka saya marah, saya ngambek, saya nggak makan. Jadi susah sekali dialog. Nah, ke depan jika itu terjadi terus akan ke sana. Lalu di bawah usia 3 tahun, bahasa itu sama dengan intelektual. Jadi kalau tertinggal jauh, kemungkinan besar intelektualnya juga berdampak, tidak mampu berkembang. Bukan turun ya, nggak susah berkembang karena waktu diajarin nggak bisa, susah. Ntar lagi biasanya masalah perilaku Bu yang akan lebih muncul. Cara kita ngasih taunya ke orang tua, memang harus ada ilmu ya. Orang tuanya harus paham dulu memang. Ya, ibu sudah memberitahukan itu bagus, atau ibu cari anak yang normal. Harusnya kan 3 tahun itu 1000 kata, anak yang udah cerewet tuh harusnya 3 tahun seperti itu. Nah, atau si kakaknya yang robot itu ngomongnya kayak robot, coba dilihat kemampuan membacanya bagaimana, kemampuan pemahaman bacaan bagaimana. Nah, ibu bawa tuh, saya biasanya stres itu kalau saya pinjam buku kelas 3 SD misalnya tentang Pancasila, itu sering tuh ditanya, sila kelima, anak melakukan hal, nah itu kira-kira kayak mana tuh ya, perbuatan gotong royong sesuai dengan sila. Coba kita bisa paham apa enggak, itu kelas 3 SD. Ibu bawa tuh buku-bukunya, kira-kira anakmu nanti dapat enggak seperti ini, paham enggak? Kompleks sekali loh, dan kemungkinan besar nggak paham ya. Jadi memang, tapi kalau ibu udah usaha sejauh itu tidak, ya sudahlah ya, karena mungkin juga orang tuanya seperti itu dulunya. Kan saya sudah sarankan, maksudnya anaknya biar banyak bahasa itu, saya sarankan masuk ke PAUD. Kalau dia PAUD itu gini ya, PAUD artinya sudah masuk level sosial, artinya dengan orang asing dia udah mulai menyapa. Kalau anak belum dipanggil aja nggak noleh, boro-boro menyapa, belum cocok masuk PAUD, rugi. Masuk PAUD dia main sendiri juga, masuk PAUD dia lari-lari nggak masuk kelas. Nah, jadi kita lihat dulu kemampuannya di mana sih. Pada kenyataannya kemampuannya di
18 bulan, 1,5 tahun. Terus kita tanya lagi makannya gimana, itu dulu. Oh, belum duduk, ajarin itu dulu. Jangan langsung naik kelas. Ibaratnya gini Bu, anak kita 10 tahun, belum bisa penjumlahan. 10 tahun kan udah pembagian. Apakah diajarkan pembagian dia lebih pintar matematiknya, atau kita harus mulai dulu dari penjumlahan dulu walaupun umurnya 10 tahun? Nah, ini logika aja. Nah, jadi kalau kita langsung ngajarin dia seperti anak umur 3 tahun masuk PAUD, pada kenyataannya kemampuan dia menangkap instruksi kayak 18 bulan, nggak akan dapat. Otaknya bagian 18 bulan nih. Masa ibu mau ngasih umur pelajaran 36 bulan? Nah, Penyebabnya dari mana itu? biasanya paling banyak kalau anak ini normal ya, lahirnya normal, tidak prematur, berlahir di bawah 2 tahun, berlahir bagus, tidak pernah stunting atau tidak pernah gizi buruk di bawah 2 tahun, intinya normal lah ya, motoriknya bagus. Paling banyak diturunkan dari orang tua 50%. Mamanya dulu gitu, 50% ke anak, bapaknya gitu 50% dari anak. Dan orang tua biasanya, saya juga dulu gitu. Dulu nggak ada gadget, dulu nggak ada screen time. Kenapa kita selamat hari ini bisa kerja? Karena kita terasah bermain di luar. Kita melatih strategi, kita melatih mengurus diri, makan sendiri, nggak dikasih makan kita cari, mak mana makan lapar kali nih. Otomatis terangsang komunikasi. Sekarang anak lebih ke individual ya nonton HP, habislah. Jadi generasinya beda. Ya, ini Gen Z ya, bahkan udah Alpha ya. Nah, kita dulu nggak ada apa-apa, nggak ada layar. Mau nggak mau kita cari si ini, cari kawan, main layar yuk, ngomong. Kayak mana buat tuh kan? Ada ya, anak sekarang nggak keluar. Kalau keluar orang tuanya takut, diculik lah, apalah, ya kan? Maksudnya memang lingkungan juga udah berbeda. Nah, jadi akan berbeda. Orang tuanya mengira dulu saya bisa lulus kok S2 nih. Nah, jadi sulit memang jika orang tuanya juga kayak gitu. Tapi boleh Bu terus usaha ya, menyelamatkan generasi bangsa ini. Ya. Baik, Ibu luar biasa ya. Ibu juga luar biasa, sangat apa? Ya. Ini pasti saya deh. Dia naik pintar nih. Tuh, ada yang nanya. Iya, silakan Bu. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang diberikan tadi. Saya terlambat. Saya terlambat masuk dan tadi. Nah, saya dengar mungkin hanya beberapa potong kata. Di antaranya masalah bahwa anak-anak yang tidak boleh melihat HP umur di bawah 2 tahun. Ya. Mungkin saya tidak melihat kepada anak-anaknya, tapi kepada orang dewasa. Ya. Bahwa di HP itu bermacam ragam. Ada semua di situ. Tergantung pada kita apakah kita melihat yang baik atau yang tidak baik. Yang ini saya tanyakan, berapa lama kalau orang dewasa boleh melihat HP itu dan berapa efeknya di segi kesehatan? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa pertanyaannya. Ini fokus sama orang tua aja dok ini. Ya, apa? Silakan dok. Ya. Jadi berbeda sekali sebenarnya ya. Di bawah 2 tahun itu nggak boleh karena dia baru lahir. Dia nggak tahu kalau ngomong itu harus berhadapan. Kalau ngomong itu harus nunggu orang lain dulu ngomong, dia dengar, baru dia menjawab. Ada komunikasi itu ada dua arah. Nah, kalau dinonton TV apa HP itu kan hanya satu arah. Dia dapat memahami banyak hal dari menonton. Dulu kita kan terpaksa baca buku ya. Misalnya ada gambaran angin sepoi-sepoi. Kayak mana dulu sepoi-sepoi itu? Iya kan? Kita mikir dengan hayalan sendiri sepoi-sepoi itu ya. Namun sekarang TV, HP, film nggak usah diterjemahkan, udah kelihatan anginnya sepoi-sepoi. Nggak usah mikir kayak mana sepoi-sepoi itu. Sehingga menonton itu kayak mana ya? Kayak dikasih pupuk ya, menyenangkan sekali. Nggak harus mikir, terima aja. Nah, pada akhirnya kita harus paham dulu, berbicara itu mikir. Misalnya saya kan ngomong di depannya, saya mencoba mencari kata-kata yang singkat, mudah gitu ya, itu pikir kan. Nah, anak ini kan dididik nggak pernah berpikir. Tiba-tiba dia kita minta
akhir. Nah, jadi memang nggak boleh di bawah 2 tahun. Tetapi bagi orang dewasa, misalnya bermanfaat, mendengarkan tausiah Bu, mendengarkan yang bagus-bagus lah Bu ya. Terserah mau pakai jam berapa, asalkan kewajiban tidak terganggu. Jadi di situ masalahnya kemampuan mengontrol diri ya. Oh ini udah cukup nih, udah azan, saya harus stop misalnya. Oh udah cukup nih. Nah jadi berbeda, udah tahu tujuan kalau dewasa. Tapi kalau anak-anak nggak paham gitu. Oke, semoga memberi gambaran ya, kenapa nggak boleh sama sekali di bawah 2 tahun. Gimana Bu? Oke Bu? Ya, jadi kalau orang dewasa, manage-nya, kontrolnya ada pada diri sendiri ya. Ya, memang efek radiasinya bahaya. Iya. Ya, Tapi kita kalau sendiri- ngaji kan bisa ngaji ya, bisa detosnya itu jauh lebih bagus. Nggak apa-apa Bu. Nah, patokannya jangan terganggu kewajiban. Nah, kemudian mata ya Ibu, postur tubuh, jangan sambil tidur, dan cara yang sehat lah, jangan sakit punggung, jangan sakit leher habis itu, ya. Otomatis kalau terlalu lama terganggu tuh Dok. Iyalah, ini sakit Terlalu nih. lama main HP, terlalu lama di komputer depan TV, Ya. ya otomatis badan nggak Betul, bisa, kan? jadi generasi mager. Akhirnya ke rehab medik lagi ya. Iya betul. Kita cukupkan. Oke, boleh Bisa cukupkan. satu lagi? Emang ada? Masih ada? Masih ada pertanyaan? Karena dokter juga harus segera melayani pasien yang sudah antri nih. Ya. Baiklah, sepertinya sudah cukup Dok. Kita cukupkan acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.